Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاك الله خير وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Jalla fi'ula yang telah memberi banyak karunia kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat saat ini kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita dimudahkan untuk beramal saleh. Dengan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal saleh kita semua dan Allah mengampuni dosa kita dan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khair kepada Malang Mengaji Abu Azka dan kawan-kawan yang telah mengundang kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik dunia akhirat. Tema kita adalah tentang neraka. Ya, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berlindung kepada Allah dari neraka, yaitu dalam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini merupakan doa yang paling banyak sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa kebanyakan doanya Nabi, ini doa yang paling banyak Nabi sebut adalah Rabbana atina, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, seluruh kebaikan, wa fil akhirati, dan berikanlah kepada kami di akhirat hasanatan, semua kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami ya Allah dari siksa neraka. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqun nar, takutlah kalian dengan api neraka. Wa fi riwayah walau bi syiqqi tamrah atau bisyaqqi tamrah, walaupun kau berinfak separuh dari satu biji kurma, yakni walaupun kamu beramal saleh yang kau menganggap ringan atau orang lain menganggap remeh, yaitu berinfak separuh dari satu biji kurma, jangan kau remehkan itu. Barangkali dengan itu kau dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Sekiranya dia tidak memiliki separuh biji kurma,
Kata Rasulullah, walau bi kalimatin thayyibah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika dia tidak memiliki satu biji kurma atau separuhnya untuk disedekahkan, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik. Yang dengan itu biiznillah, dengan izin Allah, dia akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian jamaah sekalian, neraka ini memiliki nama-nama. Ya, di antaranya Jahannam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Surah Al-Hijr. Dan neraka Jahannam itu janji sebagai ancaman buat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya semuanya. Ada lagi nama neraka, yaitu Ladha. Ladha itu maknanya yang menjilat-jilat, nyala apinya itu. Kalla innaha ladha, ketahuilah bahwa dia itu adalah ladha, yang jilatannya itu mengerikan. Nazza'atan lisyawa, yang apabila mengenai mukanya orang kafir, maka mukanya itu hilang. Mukanya itu langsung hilang, sehingga yang nampak apa? Tengkoraknya saja, teriak mangap-mangap begitu. Dan dia la yamut fiha wa la yahya, dia tidak hidup dengan enak, tidak mati dan tidak hidup dengan enak. Jadi dia tidak akan mati di neraka itu selama-lamanya, merasakan siksa walaupun kulitnya udah lepas, yang mukanya ini udah hilang kulitnya itu. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Al-Quran. Setiap matang kulitnya gosong, ya rusak, maka diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Berapa kali dalam sehari? Ribuan kali. Ya Allah, wallahi kita orang membayangkan aja sudah tidak bisa ya kawan, apalagi melihat langsung. Mengerikan dan menakutkan. Nama lain daripada neraka adalah Sakor, atau nama neraka diantaranya adalah Sakor. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sa'uslihi Sakor, wa ma adraka ma Sakor, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19. Ma salakakum fi Sakor, qalu lam nakum minal musallin. Jadi kenapa kalian masuk neraka Sakor? Karena dulu jawaban mereka apa? Qalu, mereka menjawab, dulu kami di dunia tidak sholat. Nah, ini peringatan buat orang-orang yang meninggalkan sholat, baik semuanya atau sebagiannya, yang wajib maksudnya ya. Maka jangan sampai kita ya jamaah meninggalkan sholat. Jangan sampai. Usahakan walaupun sakit tetap sholat, walaupun sambil duduk atau berbaring. Kemudian dalam ayat lain, sa'uslihi Sakor, saya akan masukkan dia ke dalam Sakor. Wa ma adraka ma Sakor, tahukah kalian apa neraka Sakor itu? La tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan sedikit pun anggota badan orang kafir itu kecuali terbakar. Mengerikan ya. Ini Quran ini. Ada lagi nama lain daripada neraka, Hutamah. Dinamakan Hutamah karena orang kalau masuk neraka Hutamah itu dari kata yahtimu, yaitu hancur. Hancur badannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sekali-kali janganlah kalian kafir. Sungguh orang kafir akan dilempar ke neraka Hutamah.
Tahukah kalian apa neraka hutama itu? Narullahil muqadah. Api Allah yang panas, yang dinyalakan panas sekali. Yang mana panasnya 69 kali lipat daripada api dunia. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah, yang mana api itu bisa mencapai jantungnya. Ketika membakar orang kafir, maka api itu bisa mencapai jantung di dalam dada ini. Dadanya orang kafir maksudnya. Ya, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu, hutama itu tertutup. Jadi tertutup. Fi amadim mumaddadah. Di atasnya tutupan itu ada kuncinya. Ada palang yang menguncinya. Antum bisa bayangkan ya, kayak panci gede gitu ya. Orang masuk dalam panci. Kalau apinya ada di bawahnya, panci itu sudah kepanasan luar biasa. Bagaimana kalau apinya di dalam panci? Dan tertutup, terkunci, tidak bisa keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka orang kafir tidak bisa keluar dari api neraka. Nama lain dari neraka adalah al-jahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surat Asy-Syu'ara. Yani kebun syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah menyebut bahwa ahlul jannah itu orang yang bertakwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sedangkan neraka jahim ditampakkan kepada orang-orang yang ghawin. Ghawin itu orang yang menyimpang, yang meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Nama lain dari neraka adalah sa'ir. As-sa'ir, yaitu yang membara. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 6. Sebagian manusia akan masuk surga, yaitu orang-orang yang beriman. Dan sebagian lagi yang lain, yaitu yang kafir, fis sa'ir, di neraka sa'ir. Ada lagi namanya hawiyah. Neraka namanya hawiyah. Dinamakan hawiyah karena dia, orang ketika masuk neraka itu, dia kepalanya terlebih dahulu yang ada di bawah. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan, lebih ringan timbangan amal salehnya daripada dosanya, yang lebih berat dosanya di timbangan, maka ummuhu, ummu itu kata ahli tafsir, dimaghuhu, otaknya. Otaknya itu ada di bawah. Maksudnya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Masuk hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Dia adalah api yang sangat panas. Ya. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Neraka itu jamaah sekalian luas sekali. Disebutkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, qala tazalu jahannam yulqa fiha. Senantiasa orang kafir dilempar ke neraka. Wa taqul, maka neraka itu berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan ya Rabb? Padahal orang kafir kan jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Islam. Apakah masih ada tambahan ya Rabb? Hatta yadha'u Rabbul Izza fiha qadamah, sampai Allah meletakkan telapak kakinya di neraka itu. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, sehingga neraka itu jadi penuh. Fataqul qat 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 qat, sehingga neraka itu berkata penuh penuh.
bi'izzatika wa karamika, demi kemuliaanmu, demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu. Hadis ini Bukhari, Muslim. Bahkan matahari dan bulan itu nanti akan dimasukkan neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah, silsilah Sahihah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syamsu wal qamaru thawarani mukawwarani finnar yaumal qiyamah. Matahari dan bulan, kata Rasulullah, itu akan dilempar ke neraka. Berarti kan luas sekali neraka itu. Walaupun begitu waktu itu masih belum penuh kan, baru setelah Allah meletakkan telapak kakinya di neraka baru penuh. Jelas matahari lebih gede daripada bumi. Ya, itu aja dilemparkan ke neraka. Sehingga neraka semakin panas. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Al-Anbiya ayat 98. Kalian wahai orang kafir dan musyrik, dan apa yang kalian sembah selain Allah, yang sembah selain Allah, termasuk matahari, termasuk bulan, termasuk bintang, ya, itu semua jadi bahan bakarnya neraka jahanam. Kalian semua akan mendatangi neraka jahanam itu. Taib. Kemudian di sini dibawakan keterangan dari Mujahid bin Jabir Al-Makki, seorang tabi'i rahimahullah, berkata Ibnu Abbas, atadri ma sa'at jahannam. Yani Ibnu Abbas bertanya, yani dalam ilmu, menguji muridnya yang bernama Mujahid, tahukah kamu berapa luasnya neraka jahanam? Qultu la, aku berkata tidak tahu. Qala ajal wallahu ma tadri, benar bahwa kau tidak tahu. Haddathatni Aisyah annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepadaku Aisyah bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi ada 7 digenggam dengan tangannya Allah pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun bi yamini. Sedangkan langit-langit ada 7 itu dilipat dengan tangan kanannya. Az-Zumar ayat 67. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, aina an-nas yauma'id? Ya Rasulullah, di mana manusia waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam. Dan ya ikhwani, jembatan itu adaqqu minas sya'r, lebih tipis daripada satu helai rambut, wa haddu minas sayf, dan dia lebih tajam daripada pedang, wa hiya dahdun mazillah, dan dia licin dan menggelincirkan. Dan semua manusia harus melewati itu, termasuk kita. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semua kalian, setiap orang di antara kalian pasti harus melewati jembatan itu sebagai keputusan dan ketetapan dari Rabbmu yang pasti. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim nyemplung dalam neraka. Orang zalim yakni musyrik. Kemudian jamaah sekalian, dalamnya, yakni dalamnya neraka itu mencapai dasarnya. Disebutkan oleh Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza hajarun. Jadi awalnya Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba mendengar suara batu jatuh. Antum tahu lah bagaimana suara batu kalau jatuh ya. Maka Rasulullah bersabda, hadza hajarun, ini adalah batu, rumiya bihi fin nar, yang dilempar dari bibirnya neraka,
mundu sab'in kharifa, semenjak 70 tahun yang lalu. Falahu yahwi finnar, dan dia terjun bebas menuju dasar jurang neraka. Al-an hina intaha ila qa'riha, sekarang sampai di dasarnya. Berarti berapa tahun dalamnya? 70 tahun. Antum ahli fisika kan? Kecepatan batu itu jatuh berapa? Hitunglah, kalau dikalikan 70 tahun, sehingga berapa ribu juta miliar atau triliun kilometer. Antum ahli fisika, itu yang namanya apa? Ilmu apa namanya itu? Gravitasi. Ya, saya dulu pernah di fisika juga. Ya, tapi sekarang sudah kayak lupa. Nggak bisa lagi ngitung-ngitung teori fisika itu. Berapa kecepatan batu yang jatuh itu jika dijatuhkan, sehingga bisa dihitung nanti jaraknya. Ada rumusnya itu ya. Yang jelas di sini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu jurangnya itu dalam. Dalamnya 70 tahun perjalanan. Jadi orang kafir kalau dilempar dari bibir neraka jahanam, dari jembatan itu menuju dasar jurangnya butuh waktu 70 tahun. Apa nggak ngerti antum ya kan? Untuk gambaran yang mudah aja ya, permisalannya. Antum pernah lihat kawah Bromo nggak? Gampang lihat aja di internet, ya kan? Kawahnya Bromo, kawahnya Merapi, ya itu sudah ada videonya lewat drone, pakai drone. Bagaimana kalau misalnya ada orang arsitek bikin jembatan di atas kawah Bromo atau kawahnya Merapi, ya, terus jembatannya itu lebarnya 1 meter aja, 1 meter, terus beberapa titik dikasih oli. Kira-kira ada yang berani lewat jembatan itu? Dikasih duit 1 miliar. Kayaknya gak ada yang berani deh. Padahal tingginya dari puncak Garuda di Merapi itu sampai ke dasar Merapi, kawah Merapi itu cuma 300 meter. 300 meter. Itu tidak ada yang berani lewat di atasnya. Bagaimana kalau dalamnya 70 tahun? Ya, masih kayak kita menganggap remeh neraka, yang katanya, oh gak apa-apa mau rokok, nanti ketemu para pesohor. Oh, dorong ngaji dia, suruh ngaji di Al-Ghafar bab neraka. Nah ini direkam ini, sampaikan ke dia nanti. Kemudian jamaah sekalian, neraka itu ada naungan, naungannya itu asap. Nggak ada, mana ada naungannya kayak pohon beringin, nggak ada. Naungannya asap. Fi samumin wa hamim, fi samumin wa hamim, wa dhillim min yahmum, la baridi wala karim. Samum, ya ini udaranya itu panas, hawanya panas. Wallahu alam berapa derajat itu, panas pokoknya, ya kan? Wa hamim, dan minumannya panas juga, hamim, sangat panas. Hamim ini saya baca di tafsir, kata Ibnu Katsir, ada sebagian ahli tafsir menafsirkan dia itu warnanya hitam. Cairan hamim itu warnanya hitam. Cairan di dunia ini yang panas dan warnanya hitam itu apa? Lava. 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 Lava yang keluar dari gunung Merapi itu, yang merah itu dan ada hitam-hitamnya. Ya seperti itu lava. Bagaimana kalau itu jadi minumannya orang neraka, yang di neraka? Ngeri ya kawan. Kemudian wadhillim min yahmum, dan juga naungannya itu panas, awan panas. La barid, tidak ada dingin, mana ada AC di situ. Wala karim, dan tidak ada teman yang baik. Di neraka itu semua temannya itu jahat. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada rombongan masuk neraka, maka yang baru datang tadi itu dilaknat oleh yang sudah duluan masuk. Jadi mereka saling melaknat.
dan saling bertengkar mereka. Itulah masyarakat penghuni atau penduduk neraka. Beda dengan di surga, ya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di surga itu tidak ada kalimat kecuali kalimat yang mengandung keselamatan. Tidak ada kalimat dosa, kalimat sia-sia, nggak ada. Nggak ada pertengkaran di surga. Di surga tidak ada pertengkaran. Makanya semua penghuni surga thayyibun thayyibat, orang-orang yang baik. Sedangkan neraka, sebaliknya, saling melaknat, saling berkelahi, bertengkar. Wih, ngeri deh. Itu neraka ya. Ya. Kemudian bagaimana gambaran naungannya itu? Disebutkan dalam surat Al-Mursalat, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian wahai penghuni neraka menuju naungan asap besar yang bercabang 3. La dhalil, tidak ada naungan yang sejuk. Wala yughni minal lahab, dan tidak bisa melindungi mereka dari panasnya api. Begitu jemaah sekalian. Begitu pula tadi sudah disebutkan rih, anginnya panas. Anginnya itu panas. Kalau di Indonesia ini kayaknya nggak ada angin panas, ya kan? Tapi kalau antum pergi ke Saudi, ke Madinah, waktu musim panas, masya Allah, itu anginnya itu panas. Makanya orang Arab itu Saudi mereka pakai ghutra. Ghutra itu kayak kerudung merah putih itu, atau putih. Itu fungsi daripada ghutra itu untuk menutupi wajah ketika ada angin panas. Begitu manfaatnya. Makanya di Indonesia nggak pakai sumu, nggak pakai ghutra. Lah ya sumu ya, yang pakai yang biasa pakai ulama itu, kalau dipakai di sini sumu ya, gerak kita orang. Maka kita nggak pakai ghutra karena itu adatnya orang Arab di sana begitu. Kemudian apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya itu manusia, ya ini orang kafir. Dan batu. Batu di sini maknanya patung-patung dan batu yang disembah. Itulah bahan bakarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Ini orang kafir, musyrik. Ketika dilempar itu tambah menyala apinya. Kemudian wal hijarah. Hijarah itu batu atau patung. Itulah bahan bakarnya neraka, sehingga semakin besar apinya. U'iddat lil kafirin. Telah disiapkan neraka itu untuk orang kafir. Setinggi apa itu jilatan apinya? Allah Ta'ala berfirman, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya api neraka itu ketika menyambar itu tingginya setinggi gedung istana. Qasr itu istana. Setinggi itu. Ya, sambarannya itu seperti itu. Dan dia memiliki suara. Bagaimana suaranya? Ya menakutkan. Suaranya api yang tinggi, besar. Ada suaranya ya kawan. Mungkin kalau antum bisa lihat di kompor gas itu kecil aja itu. Coba sekali-kali dinyalakan, nah, ada suaranya itu. Tapi kalau pas antum, di antara antum yang kerja di perusahaan minyak dan gas, ada? Siapa? Antum? Di perusahaan yang di situ ada pengolahan minyak dan gas yang ada cerobong apinya untuk pembuangan sisa-sisa minyak dan gas. Ya, itu ketika di maintenance, ketika lagi dibersihkan, ya itu dibesarin itu anunya, apinya itu dibesarin sampai tinggi. Itu ketika antum mendekat jaraknya kurang lebih 50 meter atau 100 meter, itu ada suaranya. Ada suaranya, mengerikan suaranya. Lah bagaimana neraka? Lebih mengerikan lagi suaranya.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Idza ra'aitum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Ketika idza ra'athum, ketika orang-orang kafir melihat neraka dari jarak yang jauh, mereka mendengar suara marah neraka itu. Dan zafir itu suara api yang menyambar-nyambar. Itu dari jauh. Bagaimana kalau dari dekat? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Jika orang kafir dilempar ke neraka itu, maka mereka mendengar suara syahiq, suara marahnya neraka. Wa hiya tafur, dan dia membara. Penjaga neraka yaitu malaikat Zabaniyah. Bagaimana sifatnya? Alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu penjaganya itu ghilad. Ghilad itu suaranya keras. Jadi mana ada malaikat penjaga neraka lembut? Tidak ada, keras, menggelegar suaranya. Kemudian syidad, syidad tegas, tidak ada kelembutan. La ya'sun Allah, tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyiksa orang kafir. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Pintunya ada 7. Neraka itu ada 7 pintu. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Surat Al-Hijr. Neraka itu ada 7 pintu utama, dan setiap pintu di dalamnya ada lagi pintu-pintu. Dan dia itu darokat. Darokat itu semakin ke bawah semakin berat siksanya. Beda kalau surga itu darajat. Semakin tinggi tingkatannya semakin nikmat kelezatannya dan kenikmatannya. Sedangkan neraka darokat, semakin ke bawah semakin berat siksanya. Disebutkan dalam kitab Al-Fitan, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, bahwasanya di neraka yang paling bawah itu ada lubang. Orang kafir atau munafik dimasukkan di lubang itu, dia tidak bisa duduk, nggak bisa baring, berdiri aja dia. Lubang sempit. Kemudian dia tidak bisa keluar dari situ. Kemudian mengalirlah seluruh kotoran penduduk neraka ke dalam lubang itu. Dan itu selama-lamanya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik di neraka yang paling bawah. Mengenai tempat di sini jamaah sekalian, sebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Kalau kitab Sahih Al-Jami' itu karya Syekh Al-Albani. Ya. Hadis sahih sebenarnya itu adalah karya tulisnya Imam As-Suyuti. Kemudian ditahqiq sama Syekh Al-Albani dan dipilah menjadi 2. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Sahihul Jami'. Disebutkan dari Hudzaifah Ibnu Yaman tentang posisi neraka itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq, didatangkanlah untukku burak. Burak waktu Isra Mi'raj. Wa huwa dabatun abyad, itu adalah hewan ya putih warnanya, tawil, panjang. Kemudian dia ini dalam sebuah riwayat akbaru minal baghlah wa asgharu minal hisan. Dia lebih tinggi daripada baghlah. Baghlah itu peranakan kuda dan keledai, dan dia lebih rendah daripada kuda. Wallahu alam. Kemudian yadau hafirahu inda muntaha tarafih.
Kecepatan buruk ini ketika dinaiki sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali melangkah sejauh mata memandang. Kalau di malam hari sejauh mata memandang manusia itu mana ya kawan? Bintang. Bintang yang paling jauh. Itu satu langkah. Berarti langkah kedua kaketok wis. Kecepatannya itu luar biasa. Sekali melangkah itu langsung ke arah bintang sana. Dua kali gak kelihatan sudah oleh mata manusia yang ada di dunia. Dan Rasulullah melakukan perjalanan malam hari Isra Mi'raj. Falam nuzayilu dhahrahu ana wa Jibril hatta ataitu Baitul Maqdis. Nah, Nabi naik burak dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi kota itu namanya Baitul Maqdis. Fafutihat lana abwabus sama. Nah, ketika itu Nabi setelah itu naik menuju langit. Dibukakanlah pintu-pintu langit. Ra'aitul jannah wan nar. Dan ketika itu Nabi menyatakan, aku melihat surga dan neraka. Maka berdasarkan keterangan ini, bahwasanya posisi surga ada di atas langit, begitu pula neraka. Karena Rasulullah melihat waktu Mi'raj itu. Ada riwayat wa tahtal bahri nar, bahwa di bawah dasar laut itu ada api. Kata Rasulullah SAW. Di sini ada yang mengartikan dua hal. Yang pertama, maknanya berarti bagian daripada neraka itu ada di bawah dasar laut. Yang kedua, itu pemberitahuan dari Nabi bahwasanya ada api di bawah dasar laut. Di bawahnya dasar laut itu ada api. Memang inti bumi itu api. Ini sekaligus sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang rajih posisinya itu ada di langit. Hal itu dikuatkan dalam hadis Sahih Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membacakan ayat, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Ali Imran ayat 102. Setelah itu Nabi bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat fil ard." Sekiranya satu tetesan zakum, ya kan, zakum ini makanan ahlun nar. Yang mana makanan ini, zakum ini, ya, ka'annaha ru'usus syayatin, mirip seperti kepala setan bertanduk, ada tanduknya. Kemudian yaghlifil butun, zakum ini mendidih dalam perutnya orang kafir. Jadi kalau dimakan mendidih dia, panas. Famali'una minhal butun, dan akan memenuhi perut-perutnya orang kafir. Dalam ayat lain, la yusminu wa la yughni min ju', mereka tidak gemuk dengan makanan itu dan tidak hilang laparnya. Jadi mereka disiksa di neraka itu dalam keadaan lapar dan haus. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Sekiranya satu tetes zakum diteteskan ke bumi, ke dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum, maka rusaklah seluruh kehidupan dunia. Rusak semua makanan, minuman, rusak semuanya. Itu satu tetes saja diteteskan ke bumi. Bagaimana kalau digerojok? Ya tambah dah rusak, enggak karu-karuan sudah. Ya.
Dalam sebuah riwayat, qatratun minaz zakum qutirat. Satu tetes dari zakum diteteskan ke dunia. Itu udah rusak kehidupan dunia ini. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Neraka yang sangat luas itu nanti akan ditampakkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 23, "Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Akan didatangkan pada hari itu, ini pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika hari kebangkitan, didatangkanlah neraka jahanam. Pada hari itu, maka pada hari itu manusia ingat apa yang pernah dilakukan selama di dunia, khair atau syar, baik amal soleh atau dosa, itu semua teringat. Wa anna lahu dzikra. Tapi dia menyesal, tidak bisa balik ke dunia. Lalu bagaimana cara didatangkan neraka jahanam itu? Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin." Didatangkanlah neraka jahanam pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Laha sab'una alfa zimam. Dia memiliki 70.000 tali. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jumlahnya berapa tadi talinya? 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 itu piro itu? Piro itu? Jumlah malaikat itu yang narik itu berapa itu? Satu tali ada 70.000 malaikat. Lah jumlahnya talinya ada 70.000 ditarik, ditampakkan di hadapan manusia di padang mahsyar, sehingga nampak neraka jahanam. Dan pada waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dalam hadis sahih, ya, dalam buku ini Sahih Targhib wa Tarhib, panjang lebar, tapi di situ ada kalimat Allah berfirman, atau ada panggilan, "Alaysa minal adl an yalhaq aw liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'buduna fid dunya." Bukankah sebuah keadilan bahwa setiap orang sekarang ini harus berkumpul dan bergabung dengan sesembahan masing-masing yang pernah dia sembah di dunia? Bala, seluruh manusia mengatakan bala, iya bahkan. Qala fayadhabu ahlus salib ma'a salibihim. Di dunia orang-orang yang menyembah salib akan bergabung dengan salib. Wa ahlul authan ma'authanihim. Yang menyembah berhala, berhala banyak. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Maka dikumpulkan berdasarkan berhala masing-masing. Wa ashab kulli alihah ma'alihatihim. Setiap menyembah, ya, sesuatu dia bersama sesembahannya masing-masing. Dalam sebuah riwayat, yang dulu di dunia menyembah Isa, maka Allah ciptakan syaitan Isa. Yang dulu di dunia menyembah Nabi Isa yang mereka namakan Jesus atau Yesus, ya, maka Allah ciptakan saat itu dari syaitan berbentuk seperti Nabi Isa. Berkumpullah semua Nasrani, di situ ada salibnya juga. Dan yang menyembah Uzair, siapa Uzair ya kawan? Nabi, seorang nabi disembah oleh orang Yahudi. Maka Allah ciptakan saat itu syaitan Uzair. Begitu lafaz hadisnya. Jadi ada syaitan yang Allah rubah wajahnya menjadi, bentuk badannya jadi Uzair. Yahudi kumpul bersama Uzair. Syaitan Uzair maksudnya. Setelah itu apa yang terjadi?
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Maka orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan. Ya, rombongan berdasarkan sembahan mereka dan tingkatan kekafiran mereka masing-masing. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka mendatangi pintu neraka jahanam, segera dibuka pintu itu oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha. Dan malaikat penjaga neraka jahanam berkata, alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian utusan Allah dari kalian? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian. Wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan yang memperingatkan akan perjumpaan dengan Allah pada hari ini. Qalu bala, maka mereka berkata iya, bahkan sudah. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, tapi sudah pasti kalimat siksa bagi orang kafir. Iya. Kemudian Yahudi waktu itu dan Nasrani menunggu. Orang-orang yang menyembah berhala sudah masuk neraka dah. Tinggal yang menyembah Uzair dan menyembah Yesus atau Nabi Isa. Maka Allah bertanya kepada Yahudi, "Mata tantadzirun?" Apa yang kalian tunggu? Maka mereka mengatakan, "Al-ma' ya Rabb, atishna, fasqina." Kami menunggu air ya Rabb. Kami haus. Beri kami air ya Rabb. Jadi di padang mahsyar itu enggak ada aqua ya kan? Enggak ada Alfamart wala Indomart yang jual aqua. Enggak ada. Enggak ada air. Orang kehausan. Lama lagi di situ, haus sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala taridun?" Kenapa kalian enggak mendatangi itu fata morgana? Jadi neraka jahanam itu kalau dilihat dari jauh kayak fata morgana. Seperti apa? Air. Seperti air. Maka mereka berbondong, orang Yahudi berbondong-bondong menuju air yang mereka lihat itu seperti fata morgana. Ternyata itu adalah neraka jahanam, yatasaqatuna fiha. Mereka berjatuhan di situ. Semuanya. Ya. Terus Nasrani juga begitu. Mata tantadzirun? Apa yang kalian tunggu? Al-ma' ya Rabb, atishna fasqina. Air ya Rabb, kami haus. Beri kami air. Ala taridun? Kenapa kalian tidak menuju? Manusia pada kesana itu. Fata morgana. Akhirnya orang Nasrani semuanya berombong-rombongan menuju fata morgana itu. Ternyata itu adalah neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan musyrikin menyembah berhala, semuanya di neraka jahanam khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nah sekarang bagaimana orang Islam? Nah waktu itu tinggallah orang Islam dan orang munafik. Ya. Maka singkat cerita, Allah Azza wa Jalla mendatangi orang-orang Islam waktu itu dengan sesuatu yang mereka tidak mengenalnya. Maka orang-orang Islam mengatakan, kami masih menunggu Rabb kami, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kami sehingga kami mengenalnya. Ayat apa itu yang kaum muslimin tahu? Itu dalam surat Al-Qalam. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari itu Allah menampakkan betisnya. Jadi ketika orang Islam melihat betisnya Allah Subhanahu wa taala, anda tahu betis ya kan? Ditampakkan oleh Allah, maka orang Islam tahu bahwa itu Allah. Maka mereka sujud. Bersama orang Islam waktu itu rombongan orang-orang munafikin.
yang pura-pura Islam, tapi mereka tidak bisa sujud. Setiap mau sujud, antara punggung dengan kakinya itu lurus, tengkurap mereka. Yang bisa sujud orang-orang Islam yang di dunia sholat berjamaah atau melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, adapun orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, apalagi tidak sholat wajib, tidak bisa sujud. Setelah itu orang-orang Islam digiring menuju jembatan. Nah, di jembatan itulah dipisah antara orang Islam dan munafik. Yang Islam mendapatkan cahaya berdasarkan amal masing-masing. Karena di situ gelap. Jadi di sebelum jembatan dan di jembatan itu gelap. Neraka itu gelap. Api neraka itu hitam, bukan merah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bayangkan suasana gelap, gulita. Neraka itu gelap, jurangnya gelap, dan di jembatan itu gelap gulita. Orang Islam mendapatkan cahaya berdasarkan amal soleh masing-masing. Semakin banyak amalnya, semakin besar cahayanya, dan semakin cepat dia melewati jembatan itu. Semakin sedikit ya semakin sedikit. Yang paling cepat seperti kalbark, seperti petir, kilat. Dalam sebuah riwayat katorf. Torf itu kerdipan mata. Ini lebih cepat daripada 1 detik. 1 detik itu beberapa kerdipan mata. Seorang manusia bisa berkedip matanya itu beberapa kali dalam 1 detik. Jadi ada orang Islam ya ikhwan, melewati jembatan itu kerdipan mata, langsung depan pintu surga. Ada yang kecepatannya seperti angin kencang, angin topan yang kencang. Ada yang kecepatannya seperti kuda berlari. Ada yang seperti manusia laki-laki berlari. Ada yang berlari kecil, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak. Yang paling rendah cahayanya itu ada di jempol kakinya. Kadang nyala, kadang mati. Ketika nyala, dia merangkak, ngesot. Kadang bergelantungan tangan dan kakinya. Ada yang nggak selamat, ada yang selamat. Kenapa kok cahayanya sebesar di jempol kaki? Amalnya sedikit. Jadi kalau antum seorang muslim ingin cahayanya besar dan cepat nanti jalannya larinya di situ, maka banyaklah amal soleh. Ramadan ini kesempatan untuk banyak amal soleh. Bagaimana cara orang kafir masuk neraka? Ada yang dilempar. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, dilempar dengan diuncang begini. Yang kedua dengan cara diseret sama malaikat. Jadi mukanya ini di tanah. Karena kan dia kan mau lari, akhirnya ditangkap. Khudhu, tangkap mereka ya wahai malaikat Zabani. Faghullu, dan ikat mereka dengan rantai tangan, kaki dan lehernya. Ditarik sama malaikat. Ya. Tsummal jahim sallu. Kemudian di depan neraka jahim lempar mereka. Siksa yang paling ringan di neraka itu siksa yang menimpa Abu Thalib. Dia memakai sandal dari api. Cuma itu, dan dia letaknya paling atas. Dia pakai sandal dari api, otaknya mendidih. Logikanya, kalau orang pakai sandal dari api, otaknya mendidih, berarti yang ada di bawah otaknya itu mendidih juga. Pembuluh darahnya mendidih semuanya. Panas sekali itu, berapa derajat itu? Wallahu alam itu. Baik ya ikhwan. Nah sekarang bagaimana bentuknya orang kafir? Gede. Kata Rasulullah SAW, ma baina mankibil kafir masirata 3 ayyam lirraqib al-musri'. Sahih Bukhari.
Orang kafir di neraka itu gedenya badannya satu orang ya, antara dua bahunya ini bisa dilewati kuda cepat berlari butuh waktu 3 hari. Kenapa badannya segede itu? Iya, supaya semakin merasakan azab. Karena semakin lebar kulitnya semakin banyak syaraf di kulitnya yang merasakan sakitnya. Giginya aja, satu giginya dirsul kafir mitlu Uhud. Satu giginya orang kafir sebesar gunung Uhud. Itu satu. Lah berapa jumlah giginya orang kafir? Ya banyak. Berapa jumlah gigi manusia ya kawan? 30 misalnya, 30 misalnya, ini maksimal ya. Misalnya ada yang giginya 30. Berarti ada 30 gunung Uhud di mulutnya. Segede apa itu mulutnya? Besar sekali. Makanya satu orang kafir membutuhkan tempat antara Mekah Madinah. Satu orang kafir. Lah jumlah orang kafir berapa? Maha banyak, miliaran. Sekarang aja ada berapa miliar? Belum yang dulu-dulunya. Sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wajah mereka hitam. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhum qita'am minal laili mudlim. Wajahnya hitam. Ya Allah. Ya. Kulitnya orang kafir tebalnya jildul kafir idnan wa arba'un dira'ah, 42 hasta. Kalau misalnya satu hasta setengah meter kali 42 berapa itu ya? Setengah meter. Ya kurang lebih 21. Ya berapa itu ya? Setengah meter kali 42 berapa meter itu? Hitung sendirilah pakai kalkulator ya. Itu tebal kulitnya. Pakaian orang kafir di neraka, thiyabun min nar, lahum thiyabun min nar, quti'at lahum thiyabun min nar. Al-Hajj ayat 19. Pakaiannya dari api. Ya Allah, pakaiannya itu dari api. Pakaian. Ada lagi sarabilhum min qatiran. Pakaiannya dari apa? Pelangkin atau ter, sehingga mudah terbakar. Makanan mereka, ya Allah, makanannya zakum, sangat panas. Begitu pula minumannya. Inna syajarat zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum makanan bagi orang pendosa. Kal muhli, muhli seperti minyak. Yaghli fil butun, yang mendidih dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya minuman mereka yaitu hamim. Jadi semuanya panas. Makanannya minyak zakum, ya, itu panas sekali dan mendidih dalam perut. Begitu pula minuman mereka. Ada lagi makanannya dhari', berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanannya kecuali duri-duri. La yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan dari lapar. Dan itu ada racunnya. Kemudian makanan mereka ghislin. Ghislin itu nanah. Nanah dan campur darah. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada teman yang baik di neraka itu. Enggak ada teman, enggak ada pembela, enggak ada advokat. Enggak ada pembela, siapa yang bela? Tidak ada makanan kecuali ghislin, itu nanah yang keluar dari kotoran dan luka-luka dan dubur orang kafir. Ya, waktunya udah habis ya kan? Sudah 1 jam kita orang ini, ya, belum habis-habis ini. Ini belum cerita tentang rantainya, kemudian sifat-sifat mereka. Insya Allah lain waktu ya. Ya, kalau masih ada lagi kesempatan. Ya kalau nggak ada Ramadan tahun depan insya Allah kita ceritakan tentang sifat-sifat
penghuni neraka. Bagaimana ciri-cirinya? Yang jelas orang kafir, musyrik, murtad, kemudian munafik yang pura-pura Islam, itulah penghuni neraka. Ya, sampai di sini insyaallah ya, kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Allahumma lakal hamdu kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة بغير حساب ولا عذاب في عافية ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس على الجنة بغير حساب ولا عذاب في عافية ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب في عافية. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا ووالدينا من المسلمين والمسلمات ولأقربائنا ومشايخنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب في عافية. اللهم إنا نسألك اللذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا من زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين ومن معهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.